Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai chapter terbaru Tokyo Revenger, yaitu chapter 209, di mana pada chapter ini Takemichi ingin mengatakan kepada seluruh mantan petinggi Toman hal yang akan terjadi di masa depan. Apakah Takemichi berhasil menghentikan geng yang dibentuk oleh Maiki? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, harap jangan menontonnya. Di sini Anime di TV akan membahas apa saja yang akan terjadi pada episode 11 nantinya, sesuai dengan alur cerita pada versi manga Tokyo Revenger. Ingin mengetahui gambaran cerita di episode 11 Tokyo Revenger? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, pada chapter 208, Takemichi berhasil kembali ke masa lalu dan bertemu dengan teman-temannya. Takemichi bertekad ingin menghentikan Maiki, tetapi Takemichi tidak tahu bagaimana caranya menghentikan Maiki. Pada awal chapter 209, diperlihatkan bahwa Takemichi sedang bersama Shifuyu. Kemudian Takemichi bertanya pada Shifuyu, "Jadi, bagaimana aku menjatuhkan Maiki?" Maksud dari Takemichi di sini adalah menjatuhkan Maiki, yang artinya Takemichi juga akan menjatuhkan geng yang dibuat oleh Maiki. Shifuyu menjawab, "Jangan berbicara tanpa berpikir panjang secara tiba-tiba." Takemichi tidak bercanda mengatakan hal tersebut kepada Shifuyu, karena Takemichi benar-benar serius untuk menghentikan Maiki. Shifuyu akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Takemichi, karena di sini hanya Shifuyu yang mengetahui tentang keberadaan Takemichi di masa depan. Maka Shifuyu berusaha untuk tetap membantu Takemichi dengan berkata, "Baiklah, kalau begitu mungkin kita butuh reunian dengan semuanya." Kemudian Takemichi bertanya, "Reunian dengan semua?" Selanjutnya Shifuyu menjawab, "Terus terang, sejak tidak ada lagi geng Tokyo Manji, kita butuh kekuatan untuk melawan Maiki dan gengnya." Dari perkataan Shifuyu di sini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Takemichi akan bertarung dengan Maiki. Ya jelas, untuk melawan Maiki, Takemichi juga membutuhkan kekuatan dari teman-temannya. Karena Takemichi tahu, sekarang Maiki tidak sendiri dan Takemichi juga akan membuat geng untuk mengalahkan Maiki. Selanjutnya, saat mereka berdua sedang berbicara, Hakai datang dan memanggil Takemichi. "Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya menarik." Takemichi pun menjawab, "Tidak, ini bukan apa-apa." Takemichi tidak memberitahu Hakai tentang situasinya saat ini, karena Hakai tidak mengetahui bahwa Takemichi datang dari masa depan. Dan apabila Takemichi mengatakan semuanya kepada Hakai, belum tentu Hakai mempercayai Takemichi sepenuhnya. Kemudian Hakai mengajak Takemichi untuk mengikutinya. "Lagi pula, bukannya kalian sedang sangat tidak sibuk sekarang? Ikuti aku, ada tempat yang ingin aku tunjukkan pada kalian." Mereka pun langsung pergi ke suatu tempat, dan Takemichi terkejut melihat tempat tersebut. Tempat tersebut seperti tempat gangster Yakuza. Ada seseorang yang memanggil Takemichi. Lama tidak bertemu Takemichi. Wajah orang tersebut dan rekan-rekan yang ada di sana memang mirip kriminal atau gangster Yakuza. Lalu Takemichi bertanya kepada salah seorang yang memanggil Takemichi. Orang tersebut menjawab, "Ayolah bro, ini aku, Hayashida Haruki." Takemichi langsung terkejut dan mengatakan, "Pacin, tunggu dulu, apa kau sudah keluar dari penjara remaja? Seperti yang sudah kalian ketahui, sebelumnya Pacin telah masuk penjara akibat dari penusukan terhadap Osanai. Dan selama pertarungan antara Toman melawan Mobius, Toman melawan Valhalla, Toman melawan Black Dragon, dan Toman melawan Tenjuku, Takemichi sama sekali belum pernah melihat Pacin. Pemimpin divisi ketiga pun digantikan oleh Kisaki dan kemudian Pean." Tentu saja Takemichi terkejut dan bertanya seperti itu terhadap Pacin. Kemudian, salah seorang yang ada di sana pun mengatakan pada Takemichi, "Lelucon macam apa yang kau buat? Itu berita lama." Jadi, saat Takemichi berada di masa depan, Pacin sudah terbebas. Dan selain itu juga, ketika Takemichi kembali ke masa lalu, dia tidak kembali di masa 12 tahun yang lalu, tetapi Takemichi datang pada 10 tahun yang lalu. Yang artinya di sini, bahwa Takemichi melewatkan waktu di masa lalu selama 2 tahun. Hakai yang juga merupakan mantan wakil kapten divisi kedua sangat senang ketika melihat Mitsuya ada di sana.
Selain itu, masih ada orang yang menyapa Takemichi. "Apa kabar Takemichi? Kau mencari ruangan juga?" Ternyata orang tersebut adalah Peian, dan Hake bertanya pada Mitsuya, "Apa kau mencari kamar untuk disewakan, Takasan?" Mitsuya pun menjawab, "Iya, aku berpikir untuk menyewakan ruangan studio." Ketika Takemichi melewatkan waktu 2 tahun di masa lalu, ternyata Mitsuya menjadi seorang penjahit dan desainer profesional. Pacin dan Peian merupakan pebisnis yang bergerak di bidang properti, baik itu dalam pembangunan, rumah tempat tinggal, dan lain-lain. Meskipun ada perdebatan di antara mereka mengenai rumah yang akan disewa oleh Mitsuya, tetapi mereka tetap bahagia. Takemichi pun sadar bahwa di masa depan Peian dan Pacin menjalani sebuah perusahaan perumahan. Itu karena dimulai sejak Takemichi berada di bangku SMA. Takemichi sangat senang melihat mereka semua bahagia. Hakai pun meminta terhadap Peian untuk mencarikan rumah juga, sama seperti Mitsuya. Dan Peian mengatakan, "Tidak masalah, aku punya daftarnya di sini." Chifuyu yang sebelumnya berada di dekat Takemichi pun langsung ikut melihat model rumah-rumah yang disiapkan oleh Peian. Tidak lupa juga Chifuyu mengajak Takemichi untuk melihatnya. Kemudian mereka mencari ruangan yang disewakan. Takemichi pun tersenyum melihat mereka. Ketika Hake melihat seluruh model rumahnya, Hake mengatakan pada Peian, "Peian, ini semua sangat mahal." Kemudian Peian menjawab, "Hai, bukannya orang tuamu kaya?" Pada akhirnya mereka bersama-sama melihat dan memberi masukan dengan model-model rumah yang telah disediakan oleh Pacin dan Peian. Kemudian Chifuyu bertanya kepada Takemichi, "Ah, itu benar Takemichi, kenapa tidak mengundang mereka untuk rencanamu sekarang? Jika mereka semua ikut, bagian kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu pasti." Tetapi tanpa diduga, Takemichi malah menjawab, "Tapi mari, jangan lakukan itu." Chifuyu diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, saat perjalanan pulang, di kereta Hake mengatakan pada Takemichi, "Mereka semua luar biasa. Mereka bergerak maju. Aku harus mengikuti mereka." Takemichi pun menjawab, "Kau akan baik-baik saja. Dimanapun kau berada Hake, jangan khawatirkan itu. Aku yakin kau akan menjadi orang yang sukses." Akhirnya, Hake pergi meninggalkan Takemichi dan Chifuyu. Ketika mereka sedang menuju perjalanan pulang berdua, Chifuyu pun penasaran terhadap Takemichi. "Kenapa kau tidak mengatakan kepada mereka tentang rencanamu? Itu rencana yang bagus ketika mereka semua ada di sana." Takemichi pun tersenyum dan menjawab, "Aku tidak bisa menahannya. Mereka benar-benar sekumpulan para pekerja keras. Mereka punya rencana ke depan, jadi aku tidak mungkin mengundang mereka." Chifuyu paham maksud dari Takemichi, dan apakah ada orang lain selain mantan dari anggota Toman untuk membantu rencana Takemichi. Kemudian ketika Chifuyu melihat HP, ternyata dia terkejut karena dia harus pergi ke pekerjaan pada waktunya. Dan akhirnya Chifuyu meminta izin kepada Takemichi untuk pergi ke pekerjaannya. Ternyata Chifuyu bekerja di toko hewan, dan di masa depan Chifuyu merupakan pemilik usaha toko hewan. Dan Takemichi mengerti, mereka semua tidak mungkin terlibat dalam pertarungan ini. Anime di TV garis bawahi, tidak mungkin terlibat dalam pertarungan ini. Jadi di sini Takemichi sudah mempunyai rencana untuk melakukan pertarungan. Pertarungan tersebut adalah pertarungan dengan Kanto Manji Gang, yang artinya di sini Takemichi akan membentuk geng baru untuk melawan geng Meki. Takemichi sudah tidak berharap lagi dengan mantan anggota geng Toman. Takemichi tidak ingin melibatkan mantan anggota geng Toman yang lain karena 10 tahun yang akan datang mereka semua sudah sukses dan hidup mereka pun bahagia. Chifuyu, Mitsuya, Pacin, Peian, dan Hakai, mereka semua mempunyai mimpi masing-masing, dan Takemichi tidak ingin menghancurkan mimpi mereka. Takemichi sempat mengingat kejadian ketika 2 tahun yang lalu saat Mikai membubarkan Toman. Takemichi menceritakan pada Maiki bahwa di masa depan semua teman-temannya mati, dan pada selanjutnya Maiki mengatakan kepada Takemichi bahwa Maiki akan berjanji untuk melindungi Hina dan semua teman-temannya. Ini adalah masa di mana Maiki berjanji untuk melindungi semuanya. Takemichi tidak bisa membiarkan semuanya terlibat, dan Takemichi bertekad untuk melakukannya sendiri. Jangankan Takemichi, anime di TV pun bingung bagaimana bisa Takemichi melakukan sendiri untuk mengalahkan Meki dan Kanto Manji Gang. Sedangkan Takemichi tidak dapat pergi ke masa depan untuk mendapatkan informasi seperti Takemichi bersalaman dengan Naoto.
Kemudian, saat Takemichi sedang berpikir, ada telepon berbunyi. Ternyata yang menelpon Takemichi adalah Draken. Draken meminta Takemichi untuk menemuinya sebentar. Menurut pendapat anime di TV, kreator Tokyo Revenger sungguh benar-benar membuat cerita yang membuat orang penasaran. Dan selain itu, membuat cerita ini menjadi semakin menarik untuk dibahas. Bagi yang menonton video ini, anime di TV minta bantuan like-nya dong. Kayaknya untuk nyari like di atas 10.000 bisa deh. Mohon bantuannya ya teman-teman, agar anime di TV semakin semangat untuk membahas Tokyo Revenger. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai Tokyo Revenger chapter 209. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi, kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.